Selamat pagi, Bu. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang minor saya, akuntansi sebagai sistem informasi. Kita mulai dengan sejarah akuntansi. Jadi, buku akuntansi pertama, diterbitin sama orang Italia bernama Luca Pacioli pada tahun 1490. Terus, sebagai berikutnya, Indonesia mulai mengembangkan akuntansi menunggak dan lembaga pertama di Indonesia adalah Ikatan Akuntansi Indonesia yang didirikan pada tahun 1993. Yang kedua adalah pengertian akuntansi. Akuntansi itu adalah proses untuk mendapatkan data atau informasi yang bisa dilakukan dengan pengukuran, penjabaran, atau mencari info, dan info itu bisa diberikan kepada manajer investor atau otoritas pajak untuk membantu mereka uh, melakukan atau memilih pilihan. Sekarang yang ketiga, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi adalah sistem yang mencatat aktivitas bisnis dan membuat data informasi tersebut menjadi laporan yang diberikan kepada pengguna informasi akuntansi atau pihak-pihak yang ingin menggunakan informasi tersebut. Yang keempat, kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dipercaya. Informasi akuntansi itu harus bisa dipercaya. Yang pertama, dapat diuji. Informasi yang ada dituliskan atau diberikan itu harus bisa diuji kebenarannya sama akuntan lain. Jadi harus menggunakan metode pengukuran yang sama dengan akuntan lainnya. Yang kedua, B, netral. Informasi akuntansi itu tidak boleh mementingkan pihak-pihak, harus tidak boleh mementingkan pihak apapun. Yang C, menyajikan yang sebenarnya. Informasi yang dibuat oleh akuntan tersebut harus benar dan tidak boleh informasi yang salah atau palsu. Nomor 2, dapat dipahami. Informasi yang dibuat oleh akuntan tersebut harus bisa dipahami dengan mudah. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Yang ketiga, dapat dibandingkan dan konsisten. Informasi akuntan tersebut harus bisa dibandingin sama akuntan lainnya, dan informasi dari akuntannya harus konsisten. Tidak boleh berubah-berubah. Yang keempat, materialitas. Informasi tersebut jika informasi dari akuntan dapat membuat pengguna menyebabkan kesalahan atau memilih pilihan yang salah, maka uh, akuntan bisa dapat disuruh bayar denda 1 juta maupun 10 juta sesuai dengan keuntungan yang hilang sebab kesalahan pilihan. Yang kelima, relevan. Relevan berarti bahwa informasi akuntan harus bisa digunakan secara langsung dan kapanpun untuk pengguna informasi akuntansi tersebut.
Yang keenam, perbandingan antara manfaat dan biaya. Biaya untuk mendapatkan informasi akuntan harus bisa manfaat informasi tersebut harus bisa ber lebih tinggi atau lebih berguna daripada pengeluaran biaya yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang ketujuh, relevansi nilai prediksi. Kualitas informasi akuntansi tersebut harus bisa digunakan untuk memprediksi nilai-nilai harga yang akan datang. B. Nilai umpan balik. Informasi akuntansi harus bisa membantu pengguna untuk mengoreksi atau melihat kesalahan pada pemilihan yang akan dilakukan atau perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. C. Tepat waktu. Informasi akuntansi harus dibuat tepat waktu saat pengguna pengguna informasi akuntansi ingin menggunakannya. Yang nomor 8, reliabilitas. Informasi akuntansi reliabilitas harus bisa sebagai pengguna informasi tersebut harus bisa uh, harus bisa reliable kepada informasi tersebut. Nomor 9, komparabilitas. Informasi akuntansi harus bisa dibandingkan dengan akuntansi lainnya. Nomor 10, konsistensi. Informasi dari akuntansi tidak boleh berubah-ubah. Sekarang kita ganti ke pihak-pihak pengguna sistem akuntansi. Pihak yang pertama, ada 2 pihak. Pihak pertama, pihak intern. Pihak ini berhubungan langsung dengan perusahaan, contohnya direktur dan manajer. Pihak kedua, pihak ekstern. Pihak yang berhubungan tapi tidak langsung dengan perusahaannya, contohnya pemilik perusahaan, karyawan, kreditor, pemerintah, investor, dan serikat kerja. Berikutnya, bidang-bidang akuntansi. Ada 9 bidang akuntansi. Pertama, bidang akuntansi keuangan. Bidang ini disebut juga akuntansi umum sebab mereka menyusun laporan keuangan secara berkala dengan standar akuntansi keuangan, dan tiap perusahaan wajib untuk mengikuti sistem akuntansi keuangan yang telah disetujui bersama dengan yang lainnya. Kedua, akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan ini berhubungan dengan memeriksa laporan keuangan secara independen, tidak di tidak berhubungan dengan pihak manapun. Pemeriksaan ini untuk melihat keuangan apa saja yang telah digunakan dan standar akuntansi pemeriksaan juga menggunakan uh, sistem sistem akuntansi keuangan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya fokus kepada bahas untuk perencanaan, penetapan, dan pengendalian untuk mendapatkan informasi tentang biaya produksi dan hasil biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Untuk bisa mengetahui apakah apakah benar untuk investor untuk investasi kepada perusahaan tersebut. Yang keempat, akuntansi manajemen. Akuntansi yang berisi informasi yang untuk berguna bagi manajemen suatu organisasi.
Kelima, akuntansi perpajakan. Akuntansi yang berfokus kepada pajak-pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Nomor 6, bida bidang akuntansi penganggaran. Bidang akuntansi penganggaran lebih berfokus kepada budget yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan tersebut. Nomor 7, akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang menyajikan informasi ekonomi kepada pemerintah dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nomor 8, akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah landasan utama bagi syariah-syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Nomor 9, sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang bertugas menciptakan prosedur akuntansi sebuah perusahaan. Berikutnya bidang profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan pendidik. Ini adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan dan tugas utamanya adalah mengajar ilmu akuntansi. Yang kedua, akuntan pabrik. Akuntan pabrik, akuntan yang bekerja di perusahaan melakukan pemeriksaan secara independen dan memberikan jasa jasa mengumpulkan informasi menjadi laporan dan dengan imbalan biaya tertentu. Angkutan internal. Angkutan yang bekerja pada perusahaan dan berstatus sebagai pekerja di sana atau karyawan di perusahaan tersebut. Nomor 4, akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja kepada pemerintah untuk mendapatkan informasi akuntansi dari berbagai organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, etika akuntansi keuangan. Pertama, tanggung jawab. Sebagai akuntan, orang yang melakukan akuntansi, orang itu harus bertanggung jawab untuk mengecek setiap informasi agar tidak tidak terbagi terbagi dengan orang-orang lainnya. Yang kedua, kepentingan publik. Sebagai akuntansi keuangan, kita harus mementingkan publik, ekonomi publik. Nomor 3, integritas. Sebagai akuntansi keuangan, kita harus memiliki integritas Yang keempat, objektivitas. Sebagai akuntansi keuangan, uh, harus mencatat informasinya secara objektivitas, tidak boleh secara subjektivitas. Nomor 5, kompetensi. Sebagai akuntansi keuangan, harus kompetensi untuk memberikan informasi terbaru yang baru keluar, dan informasi tersebut harus benar dan terpercaya. 6, kerahayaan.
Nomor 7, perilaku profesional. Sebagai akuntansi keuangan, kita harus bersikap sebagai profesional dan tidak membongkar rahasia informasi kepada semua pihak perusahaan. Sekarang standar akuntansi keuangan. Ini adalah kerangka prosedur pembuatan laporan keuangan. Ada 4 pernyataan standar akuntansi keuangan internasional finansial. Ini ada standar akuntansi keuangan yang secara internasional. Yang kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Ini adalah standar akuntansi yang untuk orang-orang yang tidak untuk pihak yang tidak memiliki akuntansi publik. Yang ketiga, pernyataan standar akuntansi syariah. Ini adalah akuntansi yang untuk bidang-bidang akuntansi syariah. 4, standar akuntansi pemerintah. Ini adalah standar akuntansi bagi pemerintah. Sekian mind map saya. Terima kasih telah mendengar.